Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayatun Nisa, peserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 7, Kelompok 1 dari Kabupaten Pidijaya. Di sini saya akan menjelaskan review mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama ada manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama ada PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kedua ada P3K, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN ada 4. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap sopan, hormat, dan tanpa tekanan. Kemudian yang keempat, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan prinsip dasar manajemen ASN memerlukan sistem merit, yaitu melalui yang pertama, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Yang kedua, menerapkan prinsip Keynes pengkajian reward and punishment berbasis kinerja. Yang ketiga, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik. Yang keempat, ada manajemen SDM secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, melindungi pegawai dari intervensi politik dari tindakan semena-mena. Kemudian ada manajemen ASN. Yang pertama yaitu rekrutmen, kedua pengembangan pegawai, ketiga promosi, keempat kesejahteraan, kelima manajemen kinerja disiplin, keenam etika, dan ketujuh yaitu pensiun. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 poin yang harus dipelajari pada Smart ASN. Yang pertama ada literasi digital, yang kedua pilar literasi digital, dan yang ketiga literasi digital dan implementasinya. Literasi digital yaitu banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Pilar literasi digital ada 4, yaitu etika bermedia digital, cakap bermedia digital, aman bermedia digital, dan budaya bermedia digital. Implementasi literasi digital. Yang pertama yaitu implementasi landscape digital, merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial surel, situs daring, kerangka, seluler, dan lainnya. Kedua, fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Yang terakhir yaitu komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi. Komputer merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komputer didesain dengan pengguna individu. Berikut beberapa contoh kategori mesin komputer. Yang pertama ada komputer itu sendiri, yang kedua ada notebook, kemudian tablet, dan yang terakhir yaitu smartphone. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada Learning Journal Agenda 3 ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.